Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini masih takut untuk menghubungimu, tapi dia selalu terganggu dengan halusinasi dia yang selalu menghalusinasikan kamu, yang selalu teringat kamu gitu ya, karena kamu itu masih menjadi sosok terindah baginya, sosok terbaik dalam hidupnya gitu ya. Kamu itu orang yang yang terbaik lah bagi dia ya, kalau aku lihat di sini. Karena kamu bisa memberikan dia kenangan indah. Kenapa? Karena kamu paling mengerti dia gitu loh. Jadi dia merasa kayak terbuai. Dia merasa kayak kamu lah sosok yang terindah. Kamu yang paling ngertiin dia. Kamu yang mampu memahami dia gitu. Oke, kita lihat siapakah dia. Orang yang takut menghubungi kamu, tapi kamu masih menjadi sosok terindah dalam hidupnya ya. Kenangan indah ya, kamu mampu memberikan kenangan indah terhadap dia. Oke, jadi dia ini dulu adalah orang yang sangat semena-mena ya sama kamu. Dia orang yang mendominasi, dia orang yang manipulatif, semua harus ngikutin apa maunya. Bahkan dia yang selama ini selalu mengatur atau mendominasi di setiap aspek kehidupanmu. Kamu mau ngapain aja harus atas izin dia. Kamu mau ini itu harus sesuai dengan keinginan dia. Harus mau atas atas izin dia. Semua harus ngikutin maunya dia gitu ya. Jadi kamu kayak nggak bisa mengambil kendali atas hidupmu sendiri gitu loh. Karena memang orangnya kan mendominasi ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang sombong ya, orang yang sombong demi untuk kebahagiaan gini. Jadi kesombongan dia itu, dia ngerasa itu adalah bentuk kebahagiaan dia, entah apa gitu yang pernah dia lakukan. Tapi dia ini memang punya gaya hidup yang sombong dan dia merasa bahagia dengan gaya hidup sombong, entah dia sadari atau tidak dia sadari, tapi dia ngerasa dia bahagia dengan kesombongan itu gitu ya. Dan ketika kamu menjalani kehidupan bersama dia atau menjalani hubungan bersama dia, aku melihat di sini kamu itu selalu merasakan kehidupan itu penuh dengan aura gelap. Kamu merasa hidupmu penuh dengan rasa masam ya, menyakitkan, sulit, susah, menyakitkan, tercekik, tidak bebas, penuh dengan tangis, lelah, penuh dengan rasa tidak bebas gitu ya, penuh dengan kecemasan, ketakutan, seperti itu. Intinya hidupmu nggak bahagia ketika dia bersama kamu, menjalani hidup bersama kamu. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu punya perilaku yang agresif, punya perilaku yang intinya nggak baik gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu juga kalau ngomong tuh suka pedes ya, suka pedes sehingga membuat kamu mungkin tersakiti hatinya ya.
Terus itu juga orangnya manipulatif ya. Karena orangnya manipulatif dan sangat mengganggu kehidupanmu, maka di sini aku lihat kamu sama dia tuh sering sekali diberikan jarak oleh semesta. Jadi kalian itu walaupun menjalani hubungan, karena dia orangnya manipulatif, karena dia orangnya semena-mena, semesta itu kayak selalu aja kayak ngebuat kalian itu berjarak. Jadi kayak nggak intim gitu loh. Mungkin komunikasinya jarang terjadi atau kayak sulit gitu, mau bertemu secara fisik itu kayak sulit gitu. Ya, ini ciri-ciri orangnya atau ciri-ciri ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang ini. Nah, orang ini yang takut sekarang menghubungi kamu, tapi dia merasa bahwa kamulah yang paling paham tentang dia, kamu yang paling dekat dengan dia, kamu yang paling ngerti dia, sehingga sampai sekarang tuh ya, dia masih berkesan, masih terkesan dengan kamu. Sampai-sampai dia sering ngehaluin kamu, dia sering melihat kamu ada di mana-mana gitu loh. Ya, dia sering kayak apa ya, salah menduga gitu loh. Kayak misalkan gini, dia ada di mall misalkan, terus ada orang lewat atau ada orang di depan dia gitu ya, dikira itu kamu gitu loh. Mungkin memang bodinya mirip dengan kamu ya, perawakannya itu mirip, dia nyangka itu kamu padahal bukan gitu loh. Saking ya sampai ngehalu gitu. Itu karena dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi bisa dibilang nih justice ya, dia kena karmanya kalau aku lihat di sini. Terus itu Ten of Cup. Jadi kamu dengan dia itu ternyata hubungan yang tidak direstui oleh keluarga atau orang tua. Entah ini orang tuamu atau orang tua dia, keluarga kamu atau keluarga dia. Ya, ciri-cirinya itu. Kalian menjalani hubungan ini tidak direstui oleh keluarga. Ya, bahkan kayak selalu diganggu dengan keluarga. Ada aja dipengaruhi oleh keluarga, entah dia dipengaruhi oleh keluarganya, ya kayak setiap dia mau mengambil langkah atau tindakan terhadap kamu kayak dicegat ya oleh keluarganya, dihambat oleh keluarganya gitu. Jadi nggak boleh gitu loh deket-deket dengan kamu. Itu ciri-cirinya. Kemudian Three of Wands ya, berarti kan kurang komunikasi ya di antara kamu dengan dia, dan kurangnya komunikasi ini gara-gara dia ya, gara-gara dia. Kurang lebihnya salah dia, karena mungkin dia banyak sekali alasannya, karena mungkin dia lebih memprioritaskan yang lain, karena mungkin dia sibuk dengan dunianya sendiri, keegoisannya dia sendiri kayak gitu ya. Sehingga sulit untuk menjalin hubungan yang intim dengan kamu. Terus juga dia ini orang yang sulit untuk mengakui hal-hal yang sulit di dalam kehidupan dia. Jadi dia ini jarang cerita tentang keadaan dia sebenarnya, yang sebenarnya itu sulit. Dia ini punya kehidupan yang sulit, entah apa, mungkin tentang materi ya, tentang keuangan, yang mungkin ini juga menjadi penghambat hubungan kalian, dan itu tidak pernah dia ceritakan sebenarnya sama kamu ya. Karena dia merasa bahwa kalau misalkan hal ini dia ceritakan ke kamu, justru malah nanti akan mengganggu kamu, atau mungkin kamu akan sulit untuk menerima dia seutuhnya, atau kamu mungkin akan merasa takut dengan dia, atau kamu akan merasa kesal terhadap dia, atau bahkan kamu akan takut, kamu tidak menghargai keterbukaan dia. Itu yang dia pikirkan ya. Jadi dia nggak jujur sepenuhnya sama kamu tentang keadaan dia sebenarnya. Terus itu juga aku melihat di sini dari pemikiran dia yang seperti itu, yang dia tidak menceritakan kesulitan hidup dia sebenarnya sama kamu, dia beranggapan kan bisa tetap mempertahankan hubungan kalian ya. Tapi justru malah gara-gara dia menyembunyikan itu semua, justru malah dialah yang menghancurkan hubungan ini. Sering sekali ada miskomunikasi, kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian ya. Bahkan aku lihat juga di sini kalian tidak pernah membicarakan tentang apa yang kalian suka dan tidak kalian suka. Jadi sebenarnya kamu nggak terlalu paham tentang dia, atau kamu tidak terlalu mengenal dia. Bahkan makanan yang dia suka atau makanan yang tidak dia suka pun mungkin kamu nggak tahu gitu. Jadi kalian tuh jarang gitu loh ngomongin tentang hal-hal yang
kalian berdua sama-sama suka atau tidak suka itu kalian nggak ngomongin. Jadi itu kan hal-hal yang mendasar ya, hal-hal yang mendasar dalam apa itu namanya, keintiman dalam hubungan gitu ya, membangun keintiman dalam hubungan. Itu pun kalian nggak tahu gitu, dialah orangnya. Terus itu juga aku melihat masalahnya kayaknya sudah nggak terkendali lagi ya di antara kamu dengan dia, atau hubungan kalian kayak sudah tidak terkendali lagi karena memang apa ya, dianya itu kayak pasif gitu loh orangnya, dianya pasif. Untuk sekarang aku melihat dia ini energinya lagi fokus di materi ya, sedang mencoba untuk secara aktif mengelola keuangan dia, mencoba untuk menabung ya, untuk membangun kembali kekayaan atau ya untuk mempersiapkan dana jangka panjang atau dana masa depan dia. Aku lihat di sini, dan dia saat ini sangat-sangat peduli banget dengan kestabilitasan keuangan jangka panjang dia ya. Ya dia mungkin lagi memiliki strategi dalam menabung ya, terus juga pengeluaran rumah tangga, bahkan mungkin mempersiapkan dana pensiun ya, atau mungkin saat ini dia lagi mulai berinvestasi di investasi yang aman ya, untuk menjaga akumulasi kekayaan dia secara bertahap untuk masa depan dia gitu ya, untuk kedepannya. Jadi saat ini benar-benar prioritas dia adalah materi, uang, kestabilan hidup, kestabilan keuangan untuk jangka panjang juga. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini orangnya posesif ya, dia ini punya sikap yang posesif, cemburuan ya. Terus itu juga ternyata ketika kamu bersama dia, hubungan kalian itu terasa mencekik gitu loh, serasa mencekik. Semakin kalian berpegang teguh pada hubungan ini, semakin kalian semakin kalian mempertahankan hubungan ini, semakin hubungan ini terasa mencekik gitu loh, menyakitkan ya, merasa melelahkan, merasa penuh dengan aura suram kayak gitulah ya. Bahkan aku melihat di sini, entah ini kamu atau dia itu menyimpan dendam atas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Karena aku lihat memang ada masalah yang mendasari hubungan kalian, dan itu mungkin bisa jadi berulang kali, atau mungkin masalah itu sejak awal sampai terakhir kali sekarang, ya sampai sekarang pun masalah itu nggak terselesaikan gitu ya, sehingga ada rasa kesal, dendam atau apa gitu ya, yang pokoknya ini gara-gara masa lalu. Entah mungkin dia dulu sering mengkhianati kamu, ngebohongin kamu, nggak pernah tegas ya, karena di sini kan ada penolakan dari keluarga ya. Dia mah janjinya, oke, aku akan menghadapi keluargamu, misalkan dari keluargamu yang menolak dia gitu ya. Aku akan tunjukkan bahwa aku akan memperjuangkanmu. Tahu-taunya ngilang. Gitu ya, bisa jadi kamu jadi kesal banget sama dia karena dia tidak menepati janji, bisa jadi dari itu ya. Kemudian juga ada justice soalnya di sini ya, bisa jadi karena dia pernah selingkuh ya, menyelingkuhi kamu. Jadi intinya di sini ada suatu dendam yang mungkin kamu rasakan terhadap dia akibat dari masa lalu yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Nah, sekarang aku melihat kayak kamu sedang memikirkan untuk memutuskan hubungan ini atau memaafkan dia dan melanjutkan hubungan kalian, walaupun dia dulu pernah menyakiti kamu. Jadi saat ini kamu kayak lagi bingung. Atau mungkin dia yang saat ini dia lagi bingung mau memutuskan hubungan ini atau memaafkan apa yang dulu pernah terjadi dan melanjutkan hubungannya dengan kamu. Tapi kalau aku lihat di sini ada Knight of Swords ya. Aku lihat sih kayaknya bakalan ada pergerakan. Dia akan datang lagi ke kamu ya. Walaupun di sini butuh waktu. Aku lihat cukup lama lah ya, setelah kalian berpisah ini baru dia datang. Ya cukup lama nih perpisahan kalian.
Terus tapi nanti dia tiba-tiba datang. Bahkan datangnya dia ini juga kalau aku lihat nggak dengan apa ya, tangan kosong, atau mungkin nggak dengan tiba-tiba datang aja gitu ya, tapi justru malah dengan persiapan. Aku lihat di sini dia akan menawarkan sesuatu sesuai dengan apa yang dulu kamu inginkan, yang dulu belum sempat dia berikan. Misalkan sebuah janji, entah janji bertemu dengan kamu, berjanji bertunangan, berjanji memberikan kamu hadiah atau apapun ya, atau apa gitu ya. Nah itu yang akan dia bawa. Dia akan membawa sesuatu yang kamu inginkan, atau misalkan perubahan dari sikap dia, tingkah laku dia gitu. Yang dulu dia suka selingkuh, nah kamu berharap dia tidak pernah selingkuh, maka dia akan datang dengan oke, aku udah nggak pernah selingkuh lagi, aku nggak akan pernah selingkuh lagi gitu ya. Jadi tergantung dari apa yang dulu pernah kamu ucapkan dan kamu inginkan terhadap dia, itu yang akan dia bawa nanti gitu ya. Karena di sini aku ada justice, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ini orang masih gampang terpengaruh lagi dengan pihak ketiga ya. Jadi kemungkinan itu bisa jadi terjadi ataupun tidak, tergantung dari sikap kedua belah pihak atau sikapnya dari dia ya, tergantung. Jadi hati-hati, intinya dilihat aja. Ketika nanti misalkan dia benar datang lagi, kamu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu mesem-mesem, jangan terlalu percaya diri bahwa dia tidak akan selingkuh karena dia punya riwayat. Jadi lihat aja ke depannya, perhatikan. Soalnya di sini masih ada peluang gitu, justice reverse ya. Jadi harus kamu jangan sampai langsung menaruh hati sepenuhnya atau percaya banget sama dia. Gitu, lihat aja ke depannya dia akan bersikap seperti apa gitu ya. Justice. Dan aku melihat bahwa kemarin juga kalian berpisah ini karena justice reverse ini, karena perselingkuhan yang dia lakukan. Jadi aku melihat kayak kamu itu nggak terima dengan tindakan dia ya, nggak terima karena dia selingkuh lagi dan ketahuan lagi sama kamu dia selingkuh. Jadi di sini kamu memilih untuk udah deh lepasin, memilih untuk pergi aja. Nah, kalau aku lihat sih sebenarnya dia belum terima bahwa kamu meninggalkan dia begitu saja. Jadi ada keinginan dia, makanya di sini dia ingin datang lagi. Seperti itu. Ya, jadi menurut dia keputusan kamu meninggalkan dia atau pergi dari hubungan ini tuh menurut dia nggak adil. Ini bukan keputusan yang adil bagi dia. Gitu, ya. Makanya di sini tuh dia kayak takut menghubungi kamu karena dia pernah menyakiti kamu ya. Dia tidak memperjuangkan kamu karena di sini ada penolakan dari keluarga, entah dari keluarga dia atau keluarga kamu ya. Mungkin dia kayak dibatasi gitu ya sama keluarganya agar jangan menghubungi kamu, bisa jadi ya. Tapi ternyata ya gimana ya, ternyata alam bawah sadar dia itu nggak bisa dimanipulasi oleh dia. Memang orangnya manipulasi, tapi ternyata dia tidak bisa memanipulasi alam bawah sadar dia. Dia sering ngehaluin kamu di sini ya. I look for you everywhere ya. Dia sering melihat kamu ada di mana-mana gitu ya. You came closer karena memang hati dia itu nggak bisa ditutupi ya. Dia merasa sangat, ketika dengan kamu itu sosok yang sangat memberikan kesan terindah bagi dia, karena kamu yang paling ngerti dia, karena kamu yang paling paham sama dia. Nah, bisa jadi kalau misalkan ini penolakan dari keluarga dia, hubungan ini ditolak oleh keluarga dia, mungkin ya dia selama ini ngerasa kayak sama keluarganya itu dia nggak diperhatikan, nggak mendapatkan kasih sayang secara penuh, atau dia mungkin kayak disisihkan oleh keluarganya gitu ya. Tapi ketika dengan kamu perhatian banget sama dia, kamu paling ngerti dia, kamu yang paling paham tentang dia, seperti itu. Jadi menurut dia kamu adalah sosok yang berkesan banget bagi dia gitu. Jadi sampai sekarang masih sulit untuk melupakan kamu.
Nah, bisa jadi masalah yang sangat mendasar di hubungan ini adalah tentang ini, justice reverse ya, perselingkuhan. Entah mungkin terakhir kali kamu pisah sama dia ini karena perselingkuhan ini, atau mungkin masalah justice reverse ini, perselingkuhan ini nih nggak selesai-selesai, nggak pernah mau dia selesaikan. Nah, bisa jadi seperti itu ya, intinya ada justice ini. Oke, kartunya jatuh. Di sini ada let's go of control issue. Aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu, tapi nggak ada pergerakan karena masih ada seseorang yang mengontrol dia atau sesuatu yang mengontrol dia, sehingga dia hanya bisa apa itu namanya, memantau kamu aja dari kejauhan gitu ya. Pergerakannya belum bebas. Aku lihat di sini ya, entah itu yang mengontrol dia adalah pihak ketiga, selingkuhannya, atau mungkin keluarganya ya, atau mungkin pekerjaannya, keuangannya gitu ya. Jadi dia butuh untuk melepaskan diri dulu dari kontrol-kontrol ini. Jadi ya cuman bisanya memerhatikanmu dari kejauhan. Chemistry ya, ternyata aku lihat di sini dia masih memiliki kayak ada apa namanya ya, magnet ketertarikan yang sangat kuat terhadap kamu. Ya dia masih punya magnet ketertarikan terhadap kamu yang sangat kuat gitu. Jadi itulah yang membuat dia kayak masih sering menghalukan kamu, masih sering ngebayang-bayangin kamu gitu ya, masih sering apa itu kalau berfata morgana tentang kamu, fata morgana ya, seperti itulah ya. Engagement, dan aku lihat kayak ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan yang high level ya, melangkah ke level selanjutnya atau level yang lebih tinggi dengan kamu di sini. Mungkin yang kemarin baru PDKT-an ya mungkin pacaran, kalau yang pacaran mungkin tunangan atau pernikahan, seperti itu ya. Trust, aku melihat di sini masih ada keyakinan bahwa suatu saat nanti situasinya akan membaik ya, bahwa hubungan ini memang apa ya, memang direncanakan oleh semesta gitu ya. Jadi dia masih percaya bahwa Tuhan itu atau semesta itu mendukung hubungan ini atau mengatur hubungan ini gitu. Aku lihat di sini ya, situasi apapun ya dia yakin bahwa jika diusahakan pasti bisa gitu loh ya, maksudnya itu. Oke, honeymoon, aku lihat di sini memang ada yang berjarak ya, ada yang LDR di sini. Kamu dengan dia mungkin berjarak. Kalau aku lihat sih di sini mungkin ada yang sampai dipisahkan oleh lautan atau perairan ya. Mungkin beda pulau, beda negara, beda kota, beda provinsi ya. Jadi makanya di sini ada dipisahkan oleh lautan atau perairan. Tapi the honeymoon ini juga menandakan bahwa ada seseorang yang ingin melakukan ingin bepergian. Nah, bisa jadi ini tanda bahwa dia ingin bepergian ke arah kamu. Dia ingin datang lagi ke kamu gitu. Ya mungkin di hari-hari libur ya, di hari liburan dia, atau memang ada hari libur besar gitu ya, aku lihat di sini. Dan mungkin dia akan mengajak kamu liburan, bisa jadi ya, dia akan mengajak liburan bareng dengan kamu, entah kemana gitu ya, tapi bareng kamu. Aku lihat di sini release your ex. Bisa jadi di sini ini energi kamu ingin merilis dia, mantan kamu ini. Mungkin energinya kamu sudah ingin melepaskan diri dari mantanmu ini. Ini aku lihat memang orangnya sudah menjadi mantan ya. Karena di sini kan justice, kamu memilih untuk meninggalkan dia. Kamu yang pergi gitu loh. Karena kamu udah nggak kuat dia selalu berselingkuh dan ketahuan lagi selingkuh lagi gitu. Nah, jadi mungkin di sini kamu ingin melepaskan energimu dari si mantan ini. Kamu ingin move on, kamu ingin pergi gitu ya. Ini kuat banget nih energinya.
Oke, seperti itulah ceritanya. Inilah orang yang saat ini takut menghubungimu, tapi dia masih terbayang-bayang kamu, sehingga gelisah ya. Ternyata di sini dalam hatinya kamu adalah mantan terindah. Kamulah mantan yang paling memberikan dia kesan paling membuai bagi hatinya, gitu. Ya, mungkin kamu memang paling perhatian, paling ngerti dia, paling deket dengan dia. Mungkin memang karakter dia orangnya nggak jujur, tapi ketika dengan kamu dia mau loh cerita tentang keseharian dia, tentang mungkin sedikit rahasia dia, gitu, ya kan? Oke, aku rasa cukup lah ya pembacaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Justice, itu Libra ya, itu yang paling kuat energinya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan ini aku punya angka ini bisa tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Ada 30, 31, 1, 8, 27, 17, 6, 29, 21, 4, 2, 13, 20, 28, 23, 19, 18, 14. Bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, situasikan aja lah ya. Februari, Mei, Desember, Januari, April, Juni, Maret, Juli, Agustus. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia, situasikan aja ya. Sio anjing, sio ayam, sio kelinci, sio kerbau, sio monyet, sio ular, sio babi, sio kambing. Oke, aku rasa cukup. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Y, W, R, J, B, E, V, M, S, G, N, C, A, I, O, H, F, Q, T, X, U, D, dan L. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.